teman-teman, balik lagi sama aku. Sebelum kita mulai, aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Kendriana Putra dari kelas 10-1 asal sekolah SMA Kesatuan Bogor. Hari ini aku akan membuat tugas ekonomi dan aku tidak akan membahas tentang tren atau game, tetapi aku akan membahas tentang gimana sih ekonomi bekerja saat musibah datang. Topik kita hari ini adalah dampak bencana alam terhadap penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar. Dengan studi kasus di daerah yang rawan seperti Sumatera, Aceh, yuk kita bedah. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu dasar konsep ekonomi. Perlu diingat bahwa ada 3 poin penting dalam ekonomi yang biar kita gampang ingat. Yaitu kunci utamanya ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kita akan membahas permintaan dulu. Permintaan atau demand ini keinginan kita sebagai pembeli. Hukumnya adalah kalau harga naik, permintaan biasanya akan turun. Lalu yang kedua, penawaran atau supply merupakan kesediaan produsen buat menjual. Hukumnya adalah kalau harga naik, produsen semangat jual lebih banyak. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan pasar atau bisa disebut dengan equilibrium. Ini tuh dimana titik temu harga yang diminta pembeli sama dengan harga yang ditawarkan penjual. Di titik ini, pasar akan menjadi adil. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke dampak pada permintaan. Dalam gambar berikut, ketika bencana melanda, kebutuhan masyarakat akan berubah drastis. Misalnya di Aceh, setelah gempa, barang-barang yang tadinya biasa aja tiba-tiba menjadi viral. Contoh nyatanya itu yang pertama adalah permintaan bahan pokok. Kebutuhan akan makanan instan, air mineral, selimut, dan obat-obatan melonjak tinggi. Ini karena persediaan di rumah habis dan orang-orang nggak bisa masak normal. Yang kedua contoh nyatanya yaitu permintaan pada bahan bangunan. Contohnya seperti setelah bencana reda, permintaan semen, kayu, dan seng langsung meroket karena semua orang butuh membangun kembali. Selanjutnya, kita akan menganalisis kurva permintaannya. Dalam grafik ekonomi, lonjakan kebutuhan ini diartikan sebagai pergeseran kurva permintaan. Ke kanan artinya pada tingkat harga yang sama, jumlah barang yang diminta jauh lebih banyak dari biasanya. Selanjutnya, ada dampak pada penawaran. Di sisi produsen, kondisi juga sama parahnya. Bencana alam adalah mimpi buruk bagi penawaran. Contoh nyatanya seperti infrastruktur rusak, jalan dan jembatan hancur. Ini memutus rantai pasok. Truk gak bisa mengantar sembako dari Medan ke pelosok Sumatera Utara. Dan kedua, ada kerusakan produksi seperti pabrik, gudang, penyimpanan, atau lahan pertanian. Misalnya sawah di area banjir, rusak total. Stok barang berkurang dan biaya operasional, sewa, genset, dan lain-lain jadi mahal. Kita akan menganalisis kurvanya. Secara ekonomi, semua hambatan ini menyebabkan pergeseran kurva penawaran atau S ke kiri. Artinya, produsen hanya mampu menjual barang dalam jumlah yang jauh lebih sedikit, bahkan jika harganya mahal. Yang terakhir, kita akan menganalisis keseimbangan pasar baru. Aku sudah menggabungkan kedua kurva tersebut yang bergeser ke kanan dan ke kiri. Inilah puncaknya yang digambar berikut. Ketika permintaan naik, D ke kanan, dan penawaran turun, S ke kiri, di waktu yang bersamaan, apa yang terjadi pada titik keseimbangan pasar? Analisis akhirnya, harga keseimbangan atau PE pasti akan naik. Ini yang kita akan lihat di lapangan, seperti harga air mineral, masker, atau terpal bisa naik berkali-kali lipat. Ini adalah dampak dari alami pasar yang kaget, atau disebut shock. Kuantitas keseimbangan atau QE berpotensi menurun drastis. Meskipun harga mahal, barangnya akan tetap langka. Jumlah barang yang benar-benar berhasil dijual dan dibeli di pasar akan turun. Karena ketersediaan barang atau penawaran sangat terbatasi. Jadi mahalnya harga setelah bencana bukan cuma soal ditimbun,
tetapi juga mekanisme pasar yang terganggu parah. Penawaran gak sanggup mengejar ledakan permintaan. Kesimpulannya, bencana alam di Sumatera dan Aceh menciptakan turbulensi ekonomi yang cepat. Permintaan barang penting melonjak, penawaran terhambat dan turun drastis. Hasilnya harga melonjak tinggi dan kelangkaan terjadi serentak. Nah, itu dia yang sudah aku jelaskan di presentasi tadi. Semoga video tadi, analisis ekonomi ini bisa menambah wawasan kita, dan yang terpenting menyadarkan kita bahwa pemulihan ekonomi pasca bencana itu butuh waktu dan peran semua pihak. Sampai jumpa di video edukatif berikutnya. Bye.